menjadi materi. Karena rumusan tujuan itu kan ABCD, tapi AB saja sudah boleh. Nah, unsur B dalam tujuan pembelajaran itu terdiri atas verb, kata kerja yang merupakan kompetensi, dan objek yang akan menjadi materi. Jadi udah jelas, tinggal Anda menulis naskahnya. Begitu. Nah, menulis naskah itu kalau untuk video pembelajaran ini pada hakikatnya merupakan perpaduan antara Anda memaparkan imajinasi Anda, mungkin fakta-fakta real begitu, dan teknis. Nah, itu terpadu menjadi satu. Jadi ketika kita menulis naskah, kita sedang mengajarkan, memaparkan, mendeskripsikan tiga hal itu. Imajinatif, imajinasi, faktual, dan teknis. Nah, mengapa kita menulis naskah itu imajinatif, ya menuangkan imajinatif, memaparkan imajinasi kita, karena kita perlu merancang modul itu dalam naskah yang memang tidak harus real, tidak harus real. Jadi cerita itu akan saya imajinasikan. Nah, naskah-naskah yang imajinatif itu sangat-sangat membutuhkan kreativitas, intensitas, fokus, dan lain-lain dari kita sebagai desainernya. Jadi saya kalau menulis naskah itu wah nggak bisa di dalam keramaian, walaupun kadang ide imajinasi itu datang tiba-tiba. Misalnya pas saya mau mandi kayak gitu ya, itu malah ide itu datang. Lalu faktual karena imajinasi tersebut berisi informasi-informasi tentang materi-materi yang bersifat faktual. Atau Anda ada fakta-fakta lalu Anda penyampaiannya itu secara imajinatif gitu ya. Anda menggunakan teknik-teknik yang untuk mengkonkretkan imajinasi Anda itu. Nah, itu silahkan sepenuhnya pada Anda bahwa seorang penulis naskah, video atau film juga harus mempunyai kemampuan dalam memahami istilah-istilah penting yang berkaitan dengan produksi ya. Jadi misalnya ada song, long shot ya, long shoot ya, pengambilan gambar yang jauh begitu, medium shot, ada ada close up shot gitu ya. Seperti itu hanyalah teknis ya. Nah, Anda nanti bisa menuliskan di dalam skenario itu, di dalam kolom skenario, Anda bisa memberikan penjelasan-penjelasan itu seperti apa. Jadi misalnya, mungkin kita akan meminta orang untuk menyelam, begitu. Nah, apa ya, menyelam itu nanti akan di close up, medium close up, atau apa ya jarak jauh saja seperti itu. Nah, ini ada istilah-istilahnya yang teman-teman saya kira bisa ya seperti itu. Nah, itu merupakan istilah itu merupakan bahasa bahasa naskah memang, karena naskah itu sebagai alat komunikasi dari Anda, dari kita kepada teknisi mengambil gambar, editor begitu teman-teman. Mungkin kita akan menjadi editornya. Maka dari itu naskah itu harus lengkap ya, walaupun itu imajinatif, tapi harus ditulis secara eksplisit supaya bisa dijadikan pegangan oleh seluruh kru yang mengambil gambar mengenai video pembelajaran itu. Nah, kemudian tes penulisan naskah, yaitu diawali dengan penemuan atau penuangan ide, lalu teman-teman menulis sinopsis, setelah itu detail dalam bentuk treatment, baru menulis naskah yang sesungguhnya. Gitu. Jadi bertahap-tahap teman-teman. Lalu penemuan ide, lalu menulis sinopsis, dari
besar inti dari materinya itu apa, kemudian menulis treatment dan menulis skenario. Begitu teman-teman. Nah, saya kira Anda sudah. Nah, apa yang dimaksud penemuan ide? Ya, ide yang baik biasanya timbul dari masalah. Nah, Anda pasti main di dalam permasalahan itu. Ya, misalnya kita akan membuat video mengenai iya karakter eh, peduli menggunakan metode modeling, misalnya seperti itu. Nah, itu pembelajaran karakter. Nah, itu diakomodasi di dalam naskah supaya naskah itu menjadi pegangan bagi sutradara dan krunya. Misalnya nanti ini ya anak ada orang yang jatuh kecelakaan dan ada orang yang peduli begitu. Ya, pedulinya seperti apa ya? Silahkan itu dideskripsikan. Imajinasi Anda seperti apa? Seperti itu sehingga dapat dihasilkan gambar yang baik, yang cocok untuk pengguna dan efektif untuk mengukur hasil belajar. Nah, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan apa yang seharusnya ada. Ide adalah pokok pikiran hasil olah pikir dan olah rasa yang menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. Jadi kalau sudah ketemu ide lalu Anda menulis dan menulisnya itu bebas, teman-teman. Bebas itu artinya ya mau modul tentang apa ya dipersilahkan. Ide bisa didapat dari mana saja dan kapan saja, atau dengan cara kita membuat berbagai pertanyaan seperti apa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan, dan siapa. Begitu menulis naskahnya. Ide yang didapat harus bisa divisualisasikan dan dirancang sebaik mungkin agar dapat benar-benar dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman pengertian. Nah, kemampuan visualisasi ide adalah hak mutlak yang harus dimiliki oleh si penulis naskah. Jadi, Anda sendiri itu penulis naskah. Seperti itu. Kemudian penuangan ide video pembelajaran banyak cara mengkomunikasikan suatu ide atau informasi, misalnya secara verbal dan visual. Ide dalam video pembelajaran secara visual, ide yang ada yang kita dapatkan harus bisa dapat divisualisasikan dan penulis naskah harus memiliki kemampuan untuk itu, dan visualisasi ide adalah keterampilan memvisualisasikan pokok-pokok pikiran yang masih bersifat verbal, keadaan bentuk visual yang komprehensif. Nah, ini silahkan teman-teman nanti dijadikan rambu-rambu saja. Nah, itu saya kira pesan yang disampaikan lebih menarik perhatian. Itu kriterianya ada ya, kriteria untuk penyusunan modul. Pesan yang disampaikan lebih efisien, jadi teknologi itu hendaknya membawa 3 pesan ini. Pesan yang disampaikan lebih menarik, pesan yang disampaikan lebih efisien, dan pesan visual lebih efektif. Nah, ini teman-teman untuk briefing mengenai penulisan modul dimulai dengan penulisan naskah ya. Seperti itu, ada 3 cara utama dalam memvisualisasikan ide dengan simbol grafik, vektorial ya, dengan simbol grafis dan simbol verbal. Jadi simbol verbal itu juga boleh asal tidak berlebihan gitu. Oke, simbol gambar ya ini teman-teman pasti sudah bisa, simbol grafis juga sudah paham. Simbol verbal ya berarti kata-kata yang disampaikan oleh presenter dan lain-lain. Nah, kemudian simbol apapun yang akan kita pilih, kita harus memperhatikan hal sebagai berikut. Apakah simbol tersebut mengkomunikasikan sesuatu? Ya.
apakah sasaran dalam membaca pesan sesuai dengan bagian kita, keinginan kita, yang kita maksud, begitu? Apakah rancangannya mempunyai ahli estetikanya? Ya, ini umumnya tidak ya kalau yang ketiga itu ya. Lalu menulis sinopsis. Sinopsis adalah ikhtisar cerita yang menggambarkan isi program secara ringkas dan masih bersifat umum. Jadi kalau misalnya ada pasangan ya, pasangan pacaran begitu ya, ya misalnya seperti itu ya. Nah, di dalam sinopsis itu kita tanya, misalnya eh, pasangan itu nonton film misalnya begitu. Lalu kita tidak sempat karena kehabisan tiket, lalu menanyakan, tadi ceritanya gimana sih gitu. Nah, dari jawabannya itu kalau tidak bertele-tele ya itulah sinopsis. Ya, kemudian sinopsis ialah ikhtisar cerita sudah ya. Menulis treatment. Treatment adalah pengembangan lebih jauh dari sinopsis yang sudah kita susun sebelumnya. Jadi ketika kita menulis sinopsis, ini ya itu cuma jawaban atas pertanyaan cerita tentang opo piye ceritane gitu. Oh itu kan tentang seorang pastor yang uh, misalnya ya gitu ya, yang nilep uang dari uh, dari umat gitu loh ya, misalnya seperti itu. Ya, lalu treatment ini adalah pengembangan lebih jauh ya, berarti ya kata-katanya. Kalau di tataran masih desain tadi mungkin hanya disebutkan saja bahwa dalam program ini dalam video, dalam naskah yang kita tulis ini akan kita rancangkan bahwa orang yang berada di dalam cerita itu lebih detail. Ya, jadi kalau di dalam sinopsis itu masih pasangan remaja itu bertemu terus kalau sinopsis ya, lalu lama-lama menjadi pasangan berpacaran dan akhirnya putus. Nah, misalnya itu. Atau mungkin lalu menikah dan punya anak, namun setelah punya anak malah jadi putus. Begitu. Misalnya seperti itu sinopsis. Nah, lebih detail lagi yaitu treatment. Jadi bertemunya itu apa saja, percakapannya seperti apa. Pada waktu punya anak bagaimana percakapannya. Pada waktu sudah akan bercerai itu bagaimana. Misalnya seperti itu. Jadi lebih detail. Nah, namun di dalam treatment itu sudah tergambar bagaimana alur ceritanya, apakah memakai flashback atau menggunakan pola-pola instruksional yang seperti apa, apakah wawancara, apakah eh, apa namanya gambar live gitu ya, itu dipersilahkan kepada para penulis desainernya, para desainernya ketika menulis naskah. Treatment berbeda dengan sinopsis yang uh, penuturannya masih bersifat literatur. Treatment disusun lebih mendekati rangkaian adegan film, lebih dekat pada uh, goalnya sebelum produksi film atau produksi video. Dalam treatment, urutan kejadian, cerita terlihat secara jelas sehingga orang yang membaca treatment bisa membayangkan secara global visualisasinya nantinya seperti apa yang terlihat begitu. Baik teman-teman, kemudian setelah treatment lalu kembangkan storyboard itu jauh lebih detail lagi ya, lebih detail termasuk make up
angle gambarnya, dan lain-lain. Storyboard sebaiknya dibuat lembar per lembar, di mana pesertanya, di mana per lembarnya berisi satu scope, satu scene, dan setting. Namun bagi penulis yang masih amatiran, dalam setiap lembarnya bisa diisi dengan 2 atau 3 scene dan setting. Nah, itu saya kira sudah jelas. Storyboard ini di dalamnya memuat unsur-unsur visual maupun audio, juga istilah-istilah yang terdapat dalam video. Nah, pada bagian visual kita gambarkan visualisasi berupa simbol, komunikasi, baik berupa sketsa, grafis, verbal, atau gabungan semuanya. Pada bagian audio kita cantumkan narasi atau dialog yang akan menyertai visualisasi tadi jika itu memungkinkan. Ya, storyboard dibuat dengan maksud untuk membantu kita berpikir secara visual atau membuat kita dalam memvisualisasikan ide. Jadi bisa mensosialisasikan ide itu menjadi lebih dalam, begitu. Oke, kemudian menulis skenario naskah. Ya, setelah naskahnya ceritanya disusun, lalu di bagian kolom paling kanan itu ditulis ya naskah atau perbedaan yang terlihat gitu ya. Jadi naskah itu yang diceritakan, kenapa naskah yang didesain gitu ya. Nah, ya, oke, naskah itu memang pegangan untuk seluruh kru gitu, termasuk talent ya, seperti itu. Oke, saya kira itu teman-teman. Kemudian menulis beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam menulis naskah, yaitu pergunakan gaya bahasa percakapan sehari-hari, bukan gaya bahasa sastra. Kalimatnya harus jelas dan harus singkat dan inovatif. Kemudian pergunakan perbendaharaan kata yang sesuai dengan latar belakang audiens. Ya, ini tidak sulit ketika Bapak Ibu sudah menjadi guru, sudah terbiasa gitu ya. Nah, unsur-unsur dalam naskah video itu ada unsur visual, itu yang terdiri dari beberapa unsur: pemain, setting, properties, lighting, atau pencahayaan, kemudian gerak. Nah, saya kira itu semuanya teman-teman juga sudah paham ya, karena mungkin sering membuat video. Kemudian unsur audio atau suara pemain berupa dialog maupun monolog, komentar atau narasi. Kemudian sound efeknya yaitu segala macam bunyi selain musik dan suara manusia yang mendukung suasana. Penggunaan sound effect dapat memberikan suasana yang realistis pada gambar, bahkan menimbulkan suasana dramatis. Ya, itu saya kira juga jelas. Nah, kemudian bagaimana mengatur musiknya? Ada musik pembuka, musik penutup, penyelia, apa ya, musik yang berfungsi untuk menjembatani atau disebut bridge ya, bridge atau transaksi atau transisional gitu ya, seperti itu. Nah, itu saya kira teman-teman tahu itu apa itu harus kontras begitu ya. Kemudian noise-nya tidak ada. Nah, itu tuh secara fisik. Ya, itu kemudian background untuk memberi latar belakang suasana, musik smash untuk memberikan penekanan tertentu sebelum efek dramatis diterapkan atau terjadi tiba-tiba. Baik teman-teman, itu saja materi untuk pengembangan video. Saya kira saya bebaskan saja untuk membuat video, yang penting itu harus instruksional.
seperti modulnya itu. Seperti itu. Nah, nanti di KIAKI yuk tesnya apa begitu ya. Kalau kalau nah bisa dilakukan secara lisan begitu. Nah, kalau online itu lebih gampang lagi. Nah, itu saja dulu teman-teman. Mungkin untuk PTP2, terima kasih sudah saya mengingatkan dan membekali Anda. Nah, selanjutnya nanti Anda tinggal praktek. Nah, itu praktek yang kedua, dua hal, yaitu membuat modul dan membuat produk program instruksional. Modul adalah program instruksional juga, bahan ajar gitu. Nah, itu teman-teman. Lalu praktek ketiga, nanti menyusun alat validasi, instrumen penilaian sumber belajar dan proses pembelajaran. Lalu yang keempat, nanti Anda akan praktek menilai, praktek menjadi expert. Seperti itu. Jadi Anda akan menilai, kemudian yang kelima baru praktek melakukan peningkatan kinerja. Begitu teman-teman, sehingga urutannya kalau misalnya peningkatan kinerja itu kemarin sudah disusun dan itu tinggal nanti dicek-cek mana yang kurang ditambahkan. Mungkin itu teman-teman pembekalan untuk untuk PTP2. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu Kris. Silahkan, Bu Nur. Untuk materi yang nantinya akan disusun atau disajikan antara modul dengan video pembelajaran, apakah sama ataukah bagaimana, ataukah boleh berbeda atau satu rangkaian, jadi satu materi dalam bentuk modul dan video pembelajaran? Kalau kemarin itu saya merancangnya sama, Bu, karena sama itu untuk membandingkan, bukan untuk kalau dalam modul tersak kayak gini, kalau di video kayak apa yo, begitu sebetulnya, supaya lebih tahu bedanya. Tetapi teman-teman kalau ingin bentuk yang lain, video yang lain, di mana itu mungkin lebih berguna, begitu, lebih dibutuhkan gitu ya, dipersilahkan, tidak masalah, dipersilahkan, monggo Bu. Ini bukan pengujian materi kok ya, materi itu hanya untuk meningkatkan daya tarik, tapi untuk kegiatan kita itu sebetulnya untuk mengecek apakah Bapak Ibu paham yang dimaksud mengembangkan sebuah resources karena kita adalah ahlinya. Jangan sampai nanti ketika Anda sudah lulus tapi Anda belum pernah praktek, belum pernah bikin. Jadi kalau mau ngomong jadi nggak enak, belum pernah bikin gitu loh. Begitu dipersilahkan. Begitu Bu Nur, monggo nanti dirembuk saja dengan kelompok. Yang penting adalah instruksional karena video instruksional itu instruksional begitu. Boleh silahkan Bu, mau dalam video animasi juga boleh ya, silahkan. Pokoknya supaya Anda sangat berkreatif gitu untuk pengembangan resources ini. Baik, itu Bu Nur, apakah Bu Kris sudah menjawab pertanyaan? Ya, baik Bu Kris. Berarti untuk kelompoknya masih sama kelompok yang kemarin seperti itu, Bu? 2 orang. Dipersilahkan Bu Nur. Itu konsultasinya di kelas saja. Kalau Bu Kris itu terima jadi saja begitu, dan nanti direview supaya teman-teman tahu, sehingga tahu juga kalau kenapa nilainya A atau A gitu, itu atau B plus atau B begitu, itu ada penjelasannya begitu. Baik, masih ada teman lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nah, kalau tidak ada, mungkin saya cek dulu daftar hadirnya. Oke. Mas Sultan tidak hadir atau Mas Pramu juga tidak hadir? Saya cek dulu Saya ya. hadir, Bu. Oke.
Ya. Nah, Mas Sultan yang tidak hadir ya. Ini Mas Sultan ada, Mas? Mas Sultan? Mas Pramudita ada? Hadir, Bu. Oh iya, ini saya manual saja ya, Mas Pramu ya, Mas Pram ya. Baik. Oke, begini. Coba kita cek. Ya, untuk Mas. Nah, Mas Pram, ini di Persani, Mas Pram sudah saya ganti dengan hadir ya statusnya ya. Oke, Baik, Bu. baik. Terima kasih, Bu. Mm-mm. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, boleh kita istirahat, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Terima kasih untuk Mbak Nesti, Mas Ari Mardian, Mas Azhar, Mbak Runi, Pak Eko, Mas Yusuf, Mas Yasib, Bu Nur. Oh ya, Mas Akrimi apakah ada? Hadir, Bu. Oh, oke nih. Kemudian Mbak Cita ada, Mas Rifki ada, Mbak Rinati ada, Mbak Indah tadi ada, Mbak Elva ada, Mas Nurman ada, Mbak Marda ada, Bu Sri Uu tadi juga ada, Mas Azul. Mas Azul ada, Mas? Mas Azul? Mas Azul? Mas Azul ada nggak sih? Ada, Bu. Oke, Mas Azul. Kemudian Mas Yovas tadi ada dan Mas Pram ada. Baik, terima kasih teman-teman atas kesediaan Anda untuk mundur kuliahnya karena tadi saya memberi materi di Surabaya. Saya tahu Anda orang baik semuanya ya. Semoga pertemuan ini akan bermanfaat bagi kita. Dan apabila suatu minggu itu Anda menggunakan pertemuan itu untuk bersama kelompok, itu dipersilahkan Bapak Ibu ya, tinggal matur saja bahwa Anda butuh untuk diskusi dengan teman-teman begitu. Akan digunakan untuk praktek produksi begitu. Baik, begitu Mas Yazid yang baik. Saya menunggu apakah ada teman-teman yang akan merasakan praktek mengajar. Apabila tidak ya tidak ada masalah karena ini sudah pertemuan ke-10. Kalau ingin ya dipersilahkan, nanti saya kirim modulnya untuk teman-teman jadikan pegangan. Kira-kira materinya itu seperti itu karena kan teman-teman kan dari luar ya masih belajar ya, maksudnya belajar belum megang mata kuliah, jadi nanti akan terganggu lama kalau Anda nggak punya pegangan apa. Nah, ini kita harusnya itu kan kita merancang RPS lalu menyusun materinya, tapi karena bahannya sudah ada, tinggal kita susun RPS-nya dan untuk itu kita ajarkan kepada mahasiswa S1. Baik, begitu teman-teman, sampai saat ini masih tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Izin, Bu. Ya, silahkan, Mas. Izin, Bu. Jadi untuk modulnya itu sebagai yang seperti Ibu katakan tadi sebagai pegangan, apa bisa kami pelajari sebelumnya, Ibu? Atau bisa kami pelajari modul itu mampu menguasai mungkin, Bu? Atau seperti apa lagi? Terima kasih, Bu. Modul untuk apa, Mas? Modul untuk praktek Untuk atau praktek. modul untuk praktek di kelas ya? Iya, Bu. Ini segera akan saya kirim setelah ini. Dan terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Mas. Baik, begitu masih ada lagi teman-teman? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya ini juga sudah hampir jam 5. Kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga Anda jelas mengenai tugas-tugas praktek Anda, dan selanjutnya dipersilahkan Anda melaksanakan praktek, dan kita akan cek ya apabila diperlukan. Mohon maaf itu ada
iklan lewat. Ya, kita akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan.